gua bertemu kegelapan selama 4 tahun lamanya. Hai warga digital, gua Kori. Langsung aja di sini gua mau bilang, coba membuat video yang sekiranya mungkin nanti video ini bermanfaat buat kalian. Gua adalah manifestasi atau wujud nyata dari seorang yang mengalami kegagalan. Gua selalu membandingkan diri gua dengan orang lain, terutama orang-orang sekitar gua yang mungkin bisa dikatakan sukses, yang mungkin bisa dikatakan sudah menemukan jalannya, apa yang dia tuju, apa yang ingin dia capai. Jadi gue selalu membandingkan diri gue dengan orang-orang seperti itu di saat umur gue masih 20-an. Gue selalu berpikir bagaimana cara gue untuk menemukan jalan yang menuju kesuksesan, bagaimana menemukan jalan gue sendiri, sampai akhirnya di tahun 2020 gue menemukan sebuah jalan. Sebuah jalan yang membuat diri gue saat ini berpikir bahwa jalan itu bukan jalan yang baik, yang artinya di jalan itu gue tersesat, gue bertemu kegelapan selama 4 tahun lamanya, dari awal tahun 2020, masa-masa pandemi, dan kebetulan gue kerja di sektor pariwisata, yang kalian tahu juga bagaimana hancurnya sektor pariwisata di Indonesia. Dan ekspektasi gue waktu itu, gue berpikir pandemi ini mungkin cuman berjalan 6 bulan paling lama. Ekspektasi gue ternyata patah, dan pandemi itu berlangsung mungkin lebih dari 2 tahun. Tapi yang gue rasakan dampaknya di 2 tahun setelah pandemi, gue jadi pengangguran. Gue berpikir bagaimana cara gue untuk mendapatkan penghasilan yang mungkin penghasilan itu melebihi dari apa yang gue dapat di pekerjaan gue di pariwisata sebelumnya. Gue iseng-iseng buka-buka YouTube, dan kebetulan gue ketemu para influencer yang bilang cari duit di internet itu gampang. Gue akhirnya melihat salah seorang influencer, dan tanpa gue sadari gue terinfluence oleh konten kreator itu. Gue mulai berpikir mungkin ini jalan yang tepat yang bisa gue laluin. Sampai akhirnya gue terjun bebas dan berharap gue mendapatkan penghasilan, dan berharap gue bisa financial freedom lewat internet. Singkatnya, gue menempuh jalan money games. Mungkin bagi sebagian orang yang gue lakukan ini adalah sebuah gambling. Gue juga tidak menyalahkan orang-orang di sekitar gue selalu memperingatkan gue bahwa hal-hal yang gue lakukan ini adalah sebuah gambling. Karena pada dasarnya jujur aja gue juga seorang yang suka menaruh harapan pada setiap keputusan gue, dan tanpa gue sadari resiko dan konsekuensi nantinya. Selama 4 tahun lamanya gue menempuh jalan itu, sampai belakangan ini gue masih kepikiran, dan gue masih terbawa penyesalan gue apa yang udah gue lakukan kepada orang-orang di sekitar gue, kepada mungkin keluarga gue yang udah selalu mensupport gue. Dengan kebodohan gue mengambil keputusan, dan gue menyia-nyiakan semuanya. Gue menutup mata, gue jadi seorang yang introvert. Gue menjadi seorang yang introvert semenjak gue bertemu yang namanya kegagalan. Gue gagal dalam mengendalikan diri gue. Gue gagal dalam pengendalian diri. Gue termakan emosi negatif gue. Gue mulai terbutakan. Gue mulai berhalusinasi bahwa gue bisa sukses dan gue bisa berhasil di bidang ini. Dan gue ambil keputusan, gue ambil segala konsekuensinya tanpa gue mikir panjang ke depannya bakal jadi kayak gimana. Dan tanpa gue mikir panjang, gue memberanikan diri mulai menjalani yang namanya money games. Gue menjalani semuanya dan berakhir kegagalan karena gue gagal mengendalikan diri gue termakan emosi negatif, gue termakan emosi dalam jiwa gambling gue mempertaruhkan segalanya, dan akhirnya gue gagal.
Penyesalan terbesar dalam hidup gue sampai detik ini adalah gue menyia-nyiakan segala jenis kesempatan yang udah Tuhan berikan ke gue. Gue gagal dalam mengatur rezeki gue gagal dalam bersyukur, gue gagal untuk menghargai orang-orang di sekitar gue, mulai menjauh dari segala hal di sekitar gue, dan gue berakhir seperti ini. Video ini adalah video pertama gue membulatkan tekad bahwa gue harus berubah, gue harus menjalani semuanya, dan gue harus menerima konsekuensi dari apa yang udah gue lakukan selama ini. Jujur aja, gue bukan orang yang sukses. Sampai detik ini pun gue masih struggle, gue masih mencoba untuk berjuang bangkit melawan diri gue sendiri. Jadi apa yang gue mau sampaikan di sini adalah gue berharap yang nonton video ini jangan pernah kalah oleh diri kalian sendiri. Kalian harus bisa mengendalikan apa yang bisa kalian kendalikan dalam diri kalian. Jangan pernah kalian untuk membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain. Semuanya sudah punya jalan masing-masing, semuanya sudah punya rezeki masing-masing. Tinggal kalian bagaimana cara kalian untuk bersyukur, bagaimana cara kalian untuk menikmati segala hal yang kalian lakukan, tentunya dengan cara yang positif, tanpa kalian berpikir bahwa ada jalan pintas menuju jalan kesuksesan. Karena menurut gua, apa yang gua pelajari dari kegagalan gua adalah tidak ada jalan pintas, selalu ada proses dalam kalian menuju kesuksesan. Baik itu prosesnya kalian mengalami kegagalan dulu, ataupun sekali kalian coba kalian udah sukses di situ. Di sini gue bukan mencoba untuk menjadi motivator kalian ataupun mencoba jadi guru kalian agar kalian tidak gagal. Tetapi gue di sini bukan siapa-siapa, gue di sini adalah seorang yang gagal, dan gue berharap kalian bisa mengambil hikmah dari video ini ataupun mengambil sedikit pelajaran dari seseorang yang gagal ini. Gue nggak mau kalian terlambat untuk menyadari diri kalian, terlambat untuk mengambil pengendalian diri kalian kembali. Gue nggak mau kalian jatuh seperti gue nggak mau kalian mengalami kegagalan seperti gue yang salah mengambil keputusan, terlalu ambisius untuk mengejar sesuatu. Ketika kalian tidak mendapatkan sesuatu itu bakalan mengundang emosi negatif dalam diri kalian datang dan mengendalikan diri kalian. Nonton video ini, gue berharap kalian nantinya bisa sukses, kalian nantinya bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kalian, kalian bisa menemukan jati diri kalian. Kalian harus menerima semuanya, bahwa keputusan itu adalah dari diri kalian sendiri, bahwa keputusan itu kalian ambil berdasarkan pemikiran yang matang, berdasarkan nalar kalian, berdasarkan keyakinan kalian. Dan misalkan itu berakhir kegagalan, ya mungkin sudah terpikirkan jalan keluarnya nanti. Nggak seperti gua yang mengambil keputusan secara, bisa dibilang gua mengambil keputusan secara ego. Gua mengambil keputusan berdasarkan emosi negatif. Gagal dalam memahami diri gua sendiri. Jadi gua nggak mau itu terjadi ke kalian. Gue selalu berharap siapapun yang nantinya nonton video ini adalah orang-orang sukses, adalah orang-orang yang sudah menemukan jalannya, adalah orang-orang yang selalu mengambil kendali dalam diri sendiri dari setiap keputusannya. Segitu aja sih yang mau gue sampaikan ke kalian. Mungkin gue bakalan buat video bagaimana cara gue berjuang, bagaimana cara gue untuk menghadapi kegagalan gue. Gue bakalan abadikan lewat video, gue bakalan abadikan lewat konten, yang nantinya konten itu bakalan selalu mengingatkan gue akan jati diri gue. Segala keputusan yang gue ambil tidak berdasarkan dengan emosi negatif, dan selalu di jalan yang benar. Segitu aja sih. Ciao.